Kemudian oleh karena itu mereka yang sudah relatif kecil ini mendapatkan tambahan rahmat dari Allah, naik ke martabat di atasnya, dari muslim menjadi mukmin. Makanya ketika ada sahabat datang pada Nabi mengatakan amanna, Allah turunkan ayat la taqulu amanna qulu aslam. Aslamnya kenapa? Belum iman, baru Islam, nyerah dengan hukum Allah. Ya, untuk kategori iman, ya. Jadi untuk kategori iman ada kategori lain. Bagaimana istighfarnya orang beriman? Kalau istighfarnya orang Islam menghapus dosa. Kalau istighfarnya orang beriman adalah menghapus sifat-sifat tercela. Kenapa? Orang yang bertakwa ini belum hilang apa? Masih bangga dengan ibadahnya. Ini tercela di hadapan Allah. Apa? Merasa ibadahnya, ibadah dia pribadi bukan karena dapat karunia dari Allah. Kenapa? Belum sadar. Belum makrifat dengan dirinya, belum sadar diri. Orang yang sadar diri, sadar badannya yang bikin Allah, waktunya yang bikin, kesempatannya yang membikin, yang ngasih Allah SWT. Baru sampai di sini. Tenaganya diberi oleh Allah. Kemudian dia tahu caranya beribadah, tahu bismillah, tahu ilmunya dari Allah. Termasuk apa lagi? Karepnya, dia diberi kemauan beribadah karena diberi oleh Allah. Sekarang ya ini kita tahadud bin nikmah. Dari Lampung jauh-jauh, berangkat tadi malam baru sampai tadi pagi. Ini dari Mauk, ini jauh-jauh, tadi malam sudah sampai. Ditanya kenapa kok berangkat baru saya? Ya biar fokus, biar istirahat dulu di sini, pagi saya segar ngaji seharian fokus. Nah ini, kalau tidak dikasih kemauan oleh Allah, yang sehat banyak, yang ingin tahu thariqah banyak. Tapi ada orang walaupun sudah orang berthariqah, mau dikasih pengajian thariqah tidak mau banyak. Kenapa? Tidak dikasih oleh Allah. Jadi saya tidak menyalahkan, tidak punya kemauan. Kemauannya dari Allah. Sehingga kalau sadar bahwa semuanya dari Allah, bukan dari dirinya, terus mau mengklaim apa? Mau mengklaim pahala. Terus pahala itu untuk siapa? Kan yang punya kan? Coba Anda berjualan, toko bukan punya Anda, uangnya untuk siapa? Lah ini kita coba, lah ini ketika kita merasa sholat itu adalah sholat kita, ya itu aib sebenarnya bagi mereka yang tahu akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang ahlul ma'rifah sadar bahwa semuanya punya Allah, minallah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan berlaku untuk orang mati, juga berlaku bagi orang yang kembali kepada kehidupan yang sebenar-benarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Orang mati hakikatnya dia akan tersadar dari tidur panjangnya selama hidup. Selama hidup rata-rata lupa kepada Allah. Mau diajak sholat ngeyel, diajak ibadah ngeyel, ini ngeyel, males, macam-macam. Itu orang hidup. Tapi hidup yang kayak gini, hidup apa? Semu. Baru sadar, baru hidup kalau sudah mati. Kenapa? Belenggu fisiknya, belenggu nafsunya sudah tidak ada. Yaqdah sudah.
Cuma naudzubillah setelah yaqdo ada di kuburan tidak bisa sholat lagi. Kalau sampai sholatnya kurang, puasanya kurang, dosanya banyak, kebaikannya kurang, naudzubillah. Nah, jadi kita berharap jangan sampai ketika kita sadar dalam kematian ya sudah bertemu dengan Allah dalam arti kembali ya kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Jadi orang berthariqah itu menata hati biar benar. Jadi biar tidak mikir pahala-pahala terus. Kenapa? Ya sadar, kalau sudah sadar bahwa semuanya milik Allah, bahkan punya kemauan dan bisa beribadah karena dapat pertolongan Allah, maka dia sudah tidak mikir pahala. Apa? Sholat aja sudah untung. Karena yang bisa sholat banyak tapi tidak punya kesempatan. Bisa nyumbang banyak tapi timbul rasa pelit. Bisa nulis buku, bisa nulis kitab banyak orang alim, tapi tidak diberi kesempatan dan juga tidak diberi kemauan. Jadi yang orang baik bukan karena jadi Allah memberikan kebaikan kepada dia. Sehingga orang yang ma'rifah kepada Allah tidak pernah merasa baik. Walaupun sudah selawatnya 1 juta tiap hari, tidak pernah merasa baik. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Iya, saya bisa begini karena tidak usah repot-repot. Anda jadi manusia, siapa yang menentukan jadi manusia? Naudzubillah, kalau Anda dijadikan anjing, siapa yang bisa nolak kalau Allah sudah milih? Jadi kita jadi manusia ini bukan karena minta daftar kepada Allah jadi manusia, tidak. Allah menghendaki kita jadi manusia. Jadi umat Rasulullah, umat Nabi terbaik karena Allah menghendaki kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadahnya jauh dari umat-umat terdahulu. Makanya kalau sudah kita bicara pahala itu banyak isyarat-isyarat Quran. Contohnya nilai sholat Jumatnya umat Islam 2 rakaat seminggu sekali. Tapi dibanding ibadahnya umat Nabi Musa 80 tahun, lebih gede 2 rakaat sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu setara Lailatul Qadar bagi umatnya Nabi Musa. Adapun Lailatul Qadar yang setahun sekali itu 1000 bulan. Ya, ada Nabi yang berperang, beribadah, berjihad di jalan Allah 1000 bulan, namanya Sam'un. Ya, orang Inggris nyebutnya Samson. Jadi orang Indonesia Samson. Kedengaran orang Jakarta Samson Betawi. Beribadah selama itu. Kemudian sahabat bilang, ya kalau kita dapat kayak gitu hebat ya Rasulullah. Nah, karena tidak mungkin, maka Allah ngasih sudah. Ya, umat Islam tidak usah berangan-angan umur panjang berjihad kayak Samson dibunuh bolak-balik. Terus bagaimana? Allah kasih 1 malam khairum min alfi syahr. Lalu kita diberi, jadikan umur pendek tapi diberi ibadah yang nilainya sangat tinggi. Jadi kembali kepada makom. Jadi ketika kita naik ke makom al-iman, maka paling rendahnya makom al-iman ini manzilahnya namanya ikhlas, dikuras. Sama ya. Jadi ketika muslim dikuras dengan apa? At-taubah. Takhalli bidzunub. Jadi takhalli bidzunub. Jadi membersihkan dari dosa. Dengan selawat tahalli bil hasanat. Diisi dengan kebaikan-kebaikan dengan syafaat Rasulullah. Karena tanpa bagian dapat syafaat Rasulullah tidak dapat kita kebaikan. Dan dari situlah tajalli dengan la ilaha illallah. Itu orang muslim. Jadi taubah, istiqomah, puncaknya at-taqwa.